Halo gengs, Goca. Jadi hari ini kita bakal nge-modif keyboard lagi, keyboard pre-built yang kita bakal benerin stabilizernya, kita bakal ganti switch baru, terus kita bakal ganti keycaps baru, dan juga kita bakal taruh di casing yang baru. Dan modif ini tuh lebih ke arah budget lah. Nggak budget-budget banget sih, tapi boleh lah, terjangkau kok. Kita mulai dari keyboard pre-built-nya sendiri. Di sini gua bakal pakai Voyager 84 dari Press Play. Yo, ganggu bentar, sorry, tapi gua baru ada dapat kabar kalau si Rover 84-nya itu mereka bakal keluarin yang tipe kayak barebone gitu, dimana nggak ada keycaps-nya. Jadi harganya bakal sedikit lebih murah dari 1299 ke 1099. Jadi kalau misalkan kalian tahu kalian bakal modif anyway dan nggak pengen pakai keycaps-nya, ya itu ada pilihan yang lebih murah sekarang. Oke, balik ke video. Dan pertama-tama pastinya kita mesti bongkar dulu keyboardnya, tinggal buka baut-bautnya aja dan keluarin plate dan PCB-nya. Nah, di sini kita bisa mulai dari stabilizernya dulu. Semau-maunya gue pakai stabilizer yang aftermarket. Gue rasa sih di sini kita bisa kurangin pengeluaran dengan cara pakai stabilizer bawaan aja. Tapi pastinya kita bakal benerin dulu. Pertama-tama gue potong dulu kaki-kaki kecil yang ada di stemnya. Abis itu kita mesti bersihin dulu factory loop yang udah ada di wire dan housingnya, biar kita bisa loop ulang dan lebih konsisten aja. Untuk housingnya gue pakai 205G0 dan untuk wire gue pakai Permatex. Dan ulangi semua stepnya untuk semua stabilizernya. Setelah selesai, untuk switchnya kita sebenarnya bisa aja pakai bawaan kayak Gateron Yellow ini. Sebenarnya bakal enak-enak aja sih kalau di loop. Tapi gue pikir mau cobain switch budget yang lain dan gue pilih Jewick Black. Ini menurut gue stok belum diapa-apain aja udah smooth banget, dan kalau kita consider harganya cuma 3.400 per switch, ini menurut gue sih udah enak banget. Udah ada factory loop kalau gue cek, dan suara ping dari springnya itu juga nggak ada. Jadinya gue pikir untuk simpen uang dan juga waktu, kita bakal pakai switchnya ini stok aja. Oke, next untuk keycaps. Di sini gue dapat keycaps baru dari Press Play juga, yang XDA profile, yang menurut gue sih bakal lebih pas aja ya daripada Cherry profile, karena PCB-nya kita itu adalah north facing. Keycapsnya nice sih dan super tebel, dan banyak juga kita dapatnya, jadi bakalan pas untuk layout keyboard 75% ini. Dan dengan itu berarti semua komponen yang kita butuhin udah ada dan ready, tinggal kita lihat casingnya itu seperti apa. Nah, untuk keyboard kosongnya itu kayak gini. Jadi ini adalah stack akrilik. Jadi ini potongan-potongan akrilik yang tipis-tipis terus ditempel-tempel jadi tebelnya segini. Dan ini pertama kali juga gua handle casing akrilik ya. Jadi ini bakal experience pertama juga buat gua. Oke, kita coba langsung buka aja. Oke, kita coba cabut bautnya. Nah, jadi kalau kita pindah ke casing akrilik ini, kita bakal ganti mounting sistemnya dari tray mount ke sandwich mount. Dan kita dapat plate-nya akrilik juga di sini. Of course, PCB-nya kita harus tetap ambil dari sininya. Dan kita punya daughter board ini, kita taruhnya di tengah juga, ada space di sana. Ya, mestinya fit kan ya? Ya, bakal di sini. Very nice. Ini juga ada tempat baterai di sini, which gue sih belum keluarin. Gue masih bingung sih mau pakai baterai atau enggak. Tapi ya kita lihat aja nanti gimana. Tapi ini gue mau coba screw in dulu. Wait, screw-nya satu lagi mana? What? Screw satu lagi mana? Letak dekat mana nih? Oh, jumpa juga kau nih. Hayo, ini nggak persis fit banget sih, tapi bisa lah. Cuman ya screw-nya nggak usah kuat-kuat aja sih. Takutnya dia punya thread di dalamnya nanti rusak lagi. Ya, this is good, right? Oke, ini nanti dulu. Kita lanjut ininya, karena kita perlu PCB-nya dari sini. Berarti kita ambil, kita punya plate akrilik, nggak ada stand off berarti yang kita taruh ya? Yes, nggak ada. Dan kita mulai dari switch, one in every corner. Oke, sekarang saatnya masukin semua switchnya. Jadi sekarang kita bisa assemble balik sih. Cuman gue bingung, gue nih pengen taruh tape mod kayaknya. Biar at least ada modding sedikit lah. Baterai gue juga pengen include aja sekalian lah. Citut. Oke, sekarang kita bakal tape mod dulu.
Gue penasaran nih casingnya masih muat gak? Untuk kita taruh. Gue lupa nyalain mic dari tadi. Berarti tadi mic-nya pakai dari kamera. Sekarang kita ganti ke mic yang di sini. Gue bakal screw in dulu. Oke. Ini literally udah selesai sih. Looking pretty nice. Tapi belum tahu suaranya kayak gimana, feelingnya kayak gimana. Keycaps-nya tadi press play. Let's freaking go, caps lock. Yang ini switch-nya kayaknya nggak seated properly deh. Entah mungkin potongan akriliknya kayaknya nggak kuat ya. Tuh, kayak gampang banget dicabut, dan kalau dipasang pun nggak ada bunyi kayak krek gitu. Switch-nya ini keycapnya jadinya miring nih. Tuh, miring, kelihatan nggak? Gue ada plate satu lagi sih. Jadi gue pesan ini kan yang namanya frosted, tapi gue nggak tahu kalau plate-nya tuh udah include. Jadi gue pesan plate lagi. Jadinya gue ada extra plate. But ya ini O-nya L juga ya. L juga teman-teman. Space-nya entah karena kekencengan atau kerasa kekencengan sih. Jadi agak alright. Oke, jadi gue udah pakai ini selama kayak 3 hari gitu sebagai daily driver. Dan satu hal yang gue notice itu adalah backspace-nya udah rattle. Mungkin gue taruh loop-nya agak kurang, tapi selain itu sih ini actually lumayan enak banget loh. Tenang aja, nanti ada typing test di akhir video barengan sama yang udah dimodif dan juga yang belum dimodif. Nah, sebenarnya ini gue udah bongkar lagi dan gue tuh pengen tahu kenapa switch O-nya itu kayak bisa goyang-goyang gitu. Ternyata bukan karena plate-nya yang nggak pas fittingnya, tapi kayaknya sih karena plate-nya pas gue masukin switch-nya itu ada yang sedikit bengkok mungkin. Jadi bikin O-nya itu mungkin jadi nggak terlalu pas fittingnya. Karena ini plate akriliknya lentur banget ya, jadi kalau kita mungkin pasang switch-nya itu terlalu keras atau gimana, dia bakal ada bengkok sedikit. Dan juga gue udah benerin spasinya, sekarang udah normal, nggak kerasa ketat lagi, everything is nice. Untuk hal lain yang gue ganti itu adalah awalnya kan ini akriliknya itu ada 2 layer dulu, baru dia plate gitu. Tapi sekarang gue plate-nya coba naikin 1 level. Jadi layer pertama akrilik, bawahnya langsung plate. Nah, gue lakuin itu karena gue pengen coba apa bisa bikin typing experience-nya itu lebih bouncy sedikit. Karena awal sih gue rasa dia agak ketat banget ya, PCB-nya di bawah itu udah bener-bener mentok banget sama housing di bawah gitu. Jadi gue pikir mungkin naikin 1 level bisa ngebantu itu. Dan sebenarnya sih ada dikit aja perbedaan. Ini bisa flex. Sebenarnya nggak terlalu juga sih, tapi lumayan lah, oke lah. Tapi menurut gue kerasa nggak terlalu stiff banget di bagian bawahnya. Lebih oke kok kalau kita ketik jadinya. Tapi itu bikin ini keyboardnya jadi kayak sedikit low profile gitu. Jadi switchnya kelihatan, dan dari segi estetik sih mungkin gue sih agak kurang suka ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, yang penting feeling ketiknya itu tetap enak. Nah, kalau dari segi suaranya sih gue jadiin kalian sebagai juri aja.
Buat gue pribadi sih, gue suka-suka aja sama suaranya, nggak ada masalah. Gue sih masih kagum banget sama si Jwick Black-nya ini yang stok tapi udah lumayan halus banget dan juga nggak ada suara ping dari springnya gitu. Definitely sangat enak. Gue penasaran dan gue loop 2 switch dan gue kasih film juga biar lihat aja perbedaannya itu apa kalau kita udah modif. Setelah di loop dan juga feel, menurut gue sih ini suaranya jadi jauh-jauh lebih enak dan gue seneng aja gitu karena ini switchnya sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat budget. Jadi total keyboard ini tuh sekitar kayak 2,3 jutaan gitu. Tapi kalau kita cuman hitung harga modifnya only itu sekitar di 1 jutaan lebih dikit lah. Dan menurut gue sih itu udah oke lah 1 jutaan untuk modif keyboard. Dan buat gue sih ini jadi jauh lebih enak, jauh lebih keren dan ya, ini akrilik enak juga ya ternyata. Alright, itu aja dari gua untuk barang-barang yang gua pakai di sini. Kalau kalian mau, linknya bakal ada di deskripsi. Dan ya, kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.